حسن يا رب لنا الخلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Materi KNO-an kelas 10 SMA, MA dan SMK membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Materi ini meliputi proses penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, kemudian strategi dakwahnya, kemudian paham keagamaan yang berkembang di Indonesia, kemudian mengaplikasikan paham Ahlussunnah wal Jamaah pada era global. Awal mula kedatangan Islam di Indonesia itu memang berbeda dari negara-negara yang lain. Bila di Timur Tengah proses penyebaran Islam sejak zaman dulu dengan cara militer atau peperangan, di Indonesia itu penyebaran Islam atau Islam pertama kali datang itu dengan cara yang damai, bijaksana, lemah lembut, dan tanpa kekerasan. Itu disebabkan karena Islam datang itu dibawa oleh kaum pedagang. Wakilah dikatakan seperti itu karena pesisir utara Nusantara ini, khususnya di Sumatera, itu adalah tempat pertemuan antara pedagang-pedagang dari Arab, India, dan Cina. Dan disitulah, terutama di Selat Malaka, di perdagangan itu terjadi interaksi secara tidak langsung. Melalui pertukaran barang, mereka juga menyebarkan ajaran Islam. Nah, dengan jalan damai pada awalnya ini, kemudian dakwah di Nusantara diteruskan oleh seorang mubaligh. Para mubaligh ini menyebarkan Islam di Indonesia itu dengan jalur yang sangat cerdas, yaitu melalui pemerintahan yang sah. Seperti pada waktu itu di kerajaan-kerajaan dengan cara perkawinan, dan terutama perkawinan ini yang sangat aneh. Jadi putri-putri raja itu dinikah oleh para mubaligh, oleh para wali waktu itu, dalam rangka untuk apabila istilahnya ibarat ayam, apabila babonnya itu sudah masuk kurungan, maka otomatis anak buahnya akan masuk kurungan. Dalam hal ini rakyatnya akan masuk. Akselerasi dakwah Islam di Nusantara ini terbilang sangat cepat. Hal itu karena di Nusantara dulu yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha, yang di sana terdapat kasta-kasta seperti itu, sangat berbeda dengan Islam. Islam itu mengajarkan agama tauhid, hanya mengesahkan Allah. Ini mengajarkan bahwa ajaran tauhid ini akan menjadikan sama tanpa kasta, atau dalam istilahnya musawah. Ini juga menghilangkan yang namanya hurriyah atau perbudakan. Jadi tidak ada menyembah kepada manusia, tidak ada. Semuanya di mata Tuhan sama, tidak ada kasta-kasta. Kemudian para mubaligh yang arif dan bijaksana ini tidak membebani masyarakat dengan sesuatu yang berat. Mereka diajak senang-senang sehingga mereka terpikat, kemudian sedikit demi sedikit dimasuki ajaran Islam, tertarik dan tidak ada paksaan, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian yang ketiga, akselerasi dakwah ini disebabkan oleh Islam itu adalah agama yang fitri, sehingga bersifat menerima dan menyempurnakan kebaikan atau adat. Jadi Islam itu menganggap bahwa setiap peradaban, setiap daerah itu sudah memiliki kebaikan, sudah memiliki tradisi, kebiasaan, dan aturan atau norma yang baik. Tinggal aturan yang baik itu dipoles dan diwarnai, diberikan ruh Islam di situ. Sehingga makanya di Indonesia itu tradisi yang baik tetap dijalankan. Kemudian itulah yang diwarnai dengan nuansa Islam atau rohnya diberikan prinsip keislaman, karena Islam itu memiliki al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil ahslah, melestarikan sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Islam itu memiliki 3 prinsip waktu itu. Dan sekarang yang ini juga diikuti oleh para mubaligh saat ini sehingga tetap damai. 1, nilai lama yang ada di Nusantara yang tidak bertentangan dengan akidah dibiarkan dan diwarnai dengan jiwa Islam. Yang kedua, nilai lama yang tidak sesuai diluruskan secara bertahap. Yang ketiga, nilai lama yang secara diametral bertentangan dengan agama Islam, dengan akidah, contoh menyembah berhala dan sebagainya, itu ditolak dengan alasan yang kuat dan masuk akal.
tentunya dengan karomah-karomahnya para wali itu. Ada yang waktu itu masih belum memeluk Islam, dia memiliki kekuatan ini dan ini dan ini. Para wali pun memiliki karomah, sehingga mereka mampu melebihi dan menandingi semua itu dengan izin Allah tentunya. Aswaja itu memiliki prinsip, salah satunya juga tawassut, moderat, tasamuh, toleransi, seimbang atau tawazun. Dikisahkan oleh Hamka bahwa pada abad ke-9 itu dinasti Abbasiyah itu mengirimkan dai ke Nusantara. Di sana membawa ajaran Syafi'i. Ya. Ya, ajaran Syafi'i ini ya seperti membaca bismillah ketika sholat di awal Al-Fatihah, membaca doa kunut, wiritan setelah salam, berjabat tangan setelah salam, kemudian dan sebagainya yang banyak berkembang di Indonesia ini mayoritas adalah Syafi'iyah. Strategi dakwah yang dikembangkan oleh para wali songo itu atau para mubaligh waktu itu adalah ikhlas tanpa imbalan. Mereka menyebarkan benar-benar lillahi ta'ala, tidak meminta upah dari masyarakat. Yang kedua, damai dan memikat, luas. Nah, budaya itu dijadikan sebagai wahana. Apa kesukaan masyarakat waktu itu dituruti oleh para mubaligh. Seperti Sunan Kalijogo yang terkenal dengan wayangnya, seperti Jimat Kalimasodo dan sebagainya itu, gending-gendingnya Sunan Bonang, dan juga dulu itu para wali juga mengubah beberapa gending-gending seperti Sunan Giri yang mengubah gending Asmarandono, Pucung, Lerile dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Kemudian tradisi dulu di Jawa pernah ada tradisi kenduri dan itu tidak dihilangkan karena itu adalah kearifan. Kenduri itulah yang dahulunya tidak ada nuansa Islamnya, kemudian dengan datangnya para mubaligh, para wali itu menjadi bernuansa Islam. Makanannya menjadi sedekah, ritualnya yang menyembah berhala itu dialihkan menjadi tahlilan dan sebagainya, dikajat nih seperti itu. Kemudian tasawuf juga diajarkan dengan strategi tasawuf karena orang-orang tasawuf itu kan penuh dengan kasih sayang, cinta, telaten seperti itu, halakoh. Jadi para waktu dulu itu orang-orang itu berhalakoh, perkumpulan kecil begitu, mereka menimba ilmu pada sang sunan, sang wali, para mubaligh itu. Mereka diajarkan hal-hal yang bersifat mudah, kemudian setelah terpikat, nah, mereka akan menggali lebih dalam dan kemudian para wali itulah yang akan mengajarkan rukun Islam, bagaimana cara ibadah, baca tulis Quran itu secara bertahap. Nah, biar tidak membebani seperti yang saya katakan di awal tadi. Orang-orang Aswaja ini memiliki prinsip inklusivisme. Nah, dan juga yang kedua ada pluralisme, yang ketiga ada multikulturalisme. Ketiga prinsip ini apabila diterapkan maka tidak ada yang namanya Islam garis keras, Islam yang gampang nyalah nih yang lain, tidak ada. Dengan prinsip inilah pengejawantahan dari tasamuh, toleransi, tawassut atau tengah-tengah tadi, tawazun, seimbang. Nah, apa itu ketiganya itu? Inklusivisme adalah meyakini bahwa keyakinan kita Aswaja itu adalah keyakinan yang benar. Namun keyakinan itu tidak dibarengi dengan menyalahkan faham lain yang di luar atau yang tidak sepemahaman dengan faham Aswaja, bahkan kepada yang beda agama sekalipun. Karena dengan keyakinan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan itu adalah sunatullah. Allah sendiri menciptakan dalam firman-Nya Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya li ta'arufu, supaya ta'aruf atau saling mengenal. Maka dari sini keniscayaan inilah yang kemudian dibangun dengan sikap inklusivisme tanpa saling menyalahkan. Titik temu dalam perbedaan tidak dapat dipungkiri, tapi ini tidak boleh menjadi sinkretisme dalam atau pencampuran agama. Tentang agama maka lakum dinukum waliyadin, tapi tentang muamalah keseharian itu kita harus saling berkolaborasi. Yang kedua adalah prinsip pluralisme.
pluralisme ini adalah prinsip berbangsa-bangsa dan bersuku-suku seperti ayat tadi. Kalau Allah menghendaki, tentu Allah menjadikan umat ini satu seperti dalam surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia itu menjadi umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, ini sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Maka melalui pluralisme ini, sikap yang bisa diambil adalah pertama, pluralisme atau berbeda-beda suku dan bangsa itu merupakan sebuah fakta dan realitas yang harus diterima. Yang kedua, pluralisme itu tidak hanya melahirkan toleransi dalam arti kesadaran menghargai saja, tapi dalam hal ini juga mencari titik temu di luar dari ritual keagamaan yang di situ dalam rangka memajukan sebuah peradaban yang mungkin kecanggihan teknologi kita harus bekerja sama dan lain sebagainya itu. Karena di dalam semua agama memerlukan teknologi dan Islam pun memerlukan teknologi, seperti halnya HP. Walaupun beda agama, tapi titik temunya ada di teknologi HP ini yang bisa menyatukan dan saling bekerja sama dan dalam hubungan yang tentu tetap lakum dinukum waliya din, tetapi tetap dalam keseharian tetap menjalin kerjasama dalam bidang yang di luar agama. Yang ketiga adalah multikulturalisme, sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini itu adat istiadat, kebudayaan itu sangat banyak dan tidak mungkin kalau semuanya bisa disatukan. Maka dalam menyikapi multikulturalisme adalah adat itu bisa juga diterima oleh agama. At-ta'yinu bil 'urfi kat-ta'yini bin nas, sesungguhnya yang dinilai benar adat dan budaya itu juga dibenarkan oleh agama selama tentu tidak bertentangan dengan akidah Islam, seperti itu. Al-adah al-muhakkamah itu dalam kaidah fikih. Adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan tolak ukur dalam penetapan hukum. Seperti halnya di sini menerapkan Undang-Undang Dasar 45. Itu bisa digunakan hukum karena di dalamnya tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam. Kemudian Pancasila itu tidak bertentangan. Prinsip yang digunakan seperti tadi, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga nilai-nilai yang lama yang baik dan mengambil yang lebih baik, nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, maka dengan cara seperti itu, dengan cara damai menerapkan tiga prinsip ini, banyak akhirnya orang-orang yang dulunya sangat tidak suka dengan Islam, dengan adanya kedamaian-kedamaian ini akhirnya mereka berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam dengan sendirinya tanpa adanya agresi militer. Kemudian dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam pada awalnya melalui jalur perdagangan dan juga diteruskan kemudian dengan jalur perkawinan yang dilakukan oleh para mubalek dengan mengawini para putri-putri raja. Kemudian akselerasi dakwah ini didasari oleh tauhid, semuanya sama di mata Allah, tanpa perbudakan, tanpa kasta. Akselerasi juga disebabkan oleh mubalek yang arif dan bijaksana dengan prinsip Islam itu rahmatan lil alamin, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, Islam itu adalah agama yang fitri, bersifat menyempurnakan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada yang baik di masyarakat. Kemudian strategi dakwahnya para mubalek itu menggunakan ikhlas, damai dengan media budaya dan tradisi, tasawuf, halakoh dan sebagainya. Untuk mengaplikasikan Ahlussunnah wal Jamaah di era global, maka dilakukan dengan tiga, yaitu inklusivisme, yaitu Islam adalah agama yang terbuka. Kemudian pluralisme, menganggap bahwa pluralisme adalah, atau perbedaan adalah sebuah kenyataan. Nah, pluralisme itulah membawa multikulturalisme, yaitu mengatakan bahwa budaya yang berkembang dalam masyarakat pun juga berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian di Indonesia dengan budaya yang ada ini lahirlah Islam Nusantara. Demikian materi bab 1 ke-NO-an untuk SMA, MA dan SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.